Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani Lubis, NPM 20140121, Prodi PGSD 2C. Baiklah, dalam video ini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran IPA atau simulasi pembelajaran tematik dengan judul tema 1 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ibu di sini akan mengabsen ya. Bu. Lonita, Hadir, Bu. Latifah, Hadir, Bu. Najaria. Hadir, Bu. Oke, setelah itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak ibu sendiri memperhatikan kerapiannya masing-masing. Jilbabnya yang dibetulin dulu, bajunya yang belum masih dimasukkan ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya dulu kita itu biar nggak terlalu fokus, kita itu bernyanyi ya. Kita akan menyanyikan 3 buah lagu anak-anak. Yang pertama, lagu apa? Lagu apa? Silahkan pilih lagu apa. Pelangi-pelangi. Ya, Martin. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Jadi lagu apa? Cica. Buat cinta-cinta di dinding, diam-diam berayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Satu lagi. Balon. Balonku ada 5, Rupa-rupa warnanya, kuning kelabu, hijau muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 1 subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang dimana tujuan pembelajarannya yaitu setelah guru menjelaskan media pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. 2. Setelah ibu menjelaskan, kalian dapat membedakan pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. 3. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan baik. 4. Setelah kegiatan eksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, di sini ibu sudah membuat media gambar yang sudah bisa kalian lihat di papan tulis. Jadi, kalian itu semuanya harus dengar dengan baik agar nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu berikan dapat kalian jawab dengan benar dan tepat. Baik, semua anak-anak ibu perhatikan media gambar yang sudah ibu tempel di papan tulis berikut ini, di mana pembelajaran kita yaitu tema 1 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, yang pertama kita jelaskan adalah pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua.
Baik, kita lanjutkan. Pertumbuhan. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Macam-macam makanan sehat dan bergizi untuk faktor untuk pertumbuhan manusia itu ada makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Siapa sih yang tidak mengenal sayur-sayuran, buah-buahan, susu, makanan pokok, dan lauk pauk? Iya kan? Iya, Bu. Baik. Yang pertama itu adalah makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan biasa yang banyak mengandung karbohidrat. Dapat karbohidrat itu kita hasilkan dari nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Siapa yang tidak mengenal nasi? Tidak ada ya kan? Siapa yang tidak memakan nasi? Pasti tidak ada. Baik. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Baik, protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan, yaitu ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Dua, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Tiga, sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Empat, buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Selanjutnya itu 5, susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah makanan berlemak. Kandungan lemak banyak terdapat pada ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Selanjutnya yaitu perkembangan manusia. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan yang bisa kita lihat dan sering kita lihat itu yaitu saat masih bayi. Kita tidak mampu memegang dot susu sendiri, tetapi saat sudah dewasa kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh yang kedua, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Yang ketiga itu, pada saat kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai dari kita bayi, yaitu 0 sampai 2 tahun. Jadi, manusia itu dapat dikatakan bayi pada dia umur 0 hingga 2 tahun. Baru kanak-kanak atau balita yaitu dari 2 sampai 5 tahun. Anak-anak yaitu 6 sampai 10 tahun. Remaja untuk perempuan itu 11 sampai 18 tahun dan untuk laki-laki itu 11 sampai 20 tahun. Dewasa yaitu 20 sampai 40 tahun. Lansia lanjut usia atau manula di atas 50 tahun. Kesimpulan dari media gambar yang sudah Ibu jelaskan ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda. Tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Baik, setelah Ibu menjelaskan media gambar yang sudah tertera di papan tulis, apakah anak-anak Ibu ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan Donita. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, Bu? Ya, bagus. Pertanyaan dari teman kalian yaitu bagus sekali. Apakah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Secara lebih rincinya atau lebih jelasnya, pertumbuhan akan berhenti di saat kita sudah dewasa, namun perkembangan tidak akan berhenti.
Baik, anak-anak ibu semuanya silahkan sediakan 2 lembar buku. Jika tidak ada silakan minta punya temannya ya. Apakah sudah? Sudah, Bu. Ya, kita Bu. menunggu. Ya, ya. Oke, silakan tulis pertanyaan berikut ini. Di dalam buku silakan tulis nama saja ya, nama saja. Sudah? Sudah? Bu. 1. Coba kalian perhatikan diri kalian sendiri, kemudian deskripsikan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Coba jelaskan, menurut pendapat kalian, apakah itu pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah kalian melakukan pendeskripsian tersebut. Sudah, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan diri kalian. Silakan tulis cepat. 3 faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan diri kalian. Oke, baik. Jawaban soal tersebut silahkan dijawab dan kumpulkan nanti ke depan. Baik, Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu itu hanya 5 menit doang. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Apakah sudah siap? Silahkan dikumpulkan. Sudah, Bu. Oke, ini Renita, Najaria, Latifah. Baik, untuk kita lebih mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu suruh kalian 1 orang untuk menjelaskan kembali ya media gambar yang ada di papan tulis. Mau ya? Mau ya? Mau ya? Silakan, kamu aja Renita. Silakan dijelaskan ya. Pertumbuhan atau pertumbuhan atau tumbuhnya artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Macam-macam makanan sehat dan bergizi. 1 makanan pokok, 2 lauk pauk, 3 sayur-sayuran, 4 buah-buahan, susu. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun berkembangnya emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, atau manula. Oke, silakan kita pertama. Silakan duduk. Baik, pertumbuhan pada diri kalian sendiri yang kalian jawab itu sudah benar. Pertumbuhan kalian itu yaitu tambahnya tinggi badan, berat badan, rambut pun panjang, iya kan? Iya, itu termasuk juga pertumbuhan. Dan perkembangan juga kalian itu juga jawabannya juga sudah benar. Jadi, perbedaan dan perkembangan daripada diri kalian itu nanti itu kalian terjadi itu pada kalian sudah dewasa, ya kan? Kalau kalian nanti sudah dewasa, kalau sudah masuk umur 20 tahun, kalian tuh nggak bisa tinggi lagi sayang, nggak bisa apalagi tinggi, ya kan? Kalau untuk berat badan sih mungkin bisa, itu pun mungkin ya, tapi kalau untuk tinggi badan itu kemungkinan tidak akan bisa lagi kalau kita sudah dewasa. Faktor-faktor ya kan pada diri kalian itu yang kalian jawab tadi di dari gelar kertas itu semuanya benar. Faktor-faktor pertumbuhan itu ya seperti kalian makan, ya kan, nasi, juga minum susu, juga sayur, itu termasuk salah satu faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan diri manusia. Baik, pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Mari kita berikan aplaus. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu anak-anak kembali ya. Lagunya Lihat Kebunku. 1, 2, 3, ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya
mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan kita pulang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Baiklah, cukup sekianlah video simulasi pembelajaran tematik atau pembelajaran IPA tema 1 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.